Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut juga dengan KTSP. Jadi KTSP ini biasanya digunakan pada kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan KOSP, kalau di kurikulum K13 sebelumnya itu disebut dengan KTSP. Oke, baiklah langsung saja kita menjelaskan materi pada hari ini. Itu konten-konten yang akan saya jelaskan. Pertama tentunya ada pendahuluan, yang kedua ada visi, misi, dan tujuan satuan PAUD. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendirian KTSP. KTSP. Selanjutnya ada alur penyusunan KTSP, komponen dokumen KTSP PAUD. Yang ketiga ada kalender pendidikan. Poin selanjutnya kontennya akan kita bahas tentang penilaian perkembangan anak dan ada pengesahan, pemberlakuan, dan masa peninjauan ulang KTSP PAUD. Ada beberapa konten yang akan kita kaji di materi kita hari ini. Pendahuluan. Jadi KTSP ini itu dikembangkan berdasarkan kebutuhan revisi KTSP. Jadi revisi KTSP ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan anak usia dini yang dinamis dan beragam. Yang kedua, adanya perubahan zaman. Jadi sistem pendidikan PAUD itu harus responsif terhadap kemajuan teknologi, sosial, serta budaya yang mempengaruhi perkembangan peserta didik kita. Yang ketiga, peran KTSP dalam PAUD. Jadi KTSP ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum agar mendukung pengembangan anak dalam berbagai aspek, baik itu secara akademik ataupun karakter. Dasar operasional penyusunan KTSP PAUD itu pertama pasti adanya landasan hukum. Jadi penyusunan KTSP PAUD itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang mengatur kurikulum pendidikan dasar. Integrasi dengan kebijakan. Jadi KTSP ini harapannya itu harus sesuai dengan kebijakan yang sedang berlaku. Jadi kebijakan pendidikan yang berbasis kebutuhan anak itu disertai prinsip holistik integratif. Jadi menjadi pegangan utama dalam penyusunan KTSP di satuan PAUD. Selanjutnya ada kesesuaian dengan standar nasional. Jadi KTSP ini disusun untuk menjamin setiap satuan PAUD memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan di Indonesia itu seperti apa standarnya. Jadi kalau untuk melihat standar nasional itu bisa kita lihat di kurikulum K13 di Permen 137. Di situ sudah ada semua standar nasional yang berlaku bagaimana PAUD itu harus berjalan, ya. Nanti teman-teman bisa buka di Permen 137 ya. Selanjutnya ada tujuan penyusunan KTSP PAUD. Ya, jadi KTSP PAUD ini itu membentuk lingkungan belajar yang fleksibel. Jadi KTSP ini dirancang untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya secara menyeluruh. Yang kedua, itu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Jadi KTSP ini dirancang secara eksplisif agar satuan PAUD itu dapat mengadaptasi kurikulum sesuai dengan karakteristik anak dan budaya regional yang ada di sekitar sekolah. Yang ketiga, itu menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Jadi melalui KTSP, satuan PAUD itu bertujuan untuk membentuk kepribadian anak yang berakhlak mulia, kreatif, serta memiliki kesemangat kebangsaan sejak dini. Oke, selanjutnya kita akan membahas di konten
visi, misi, dan tujuan satuan PAUD itu seperti apa sih? Oke. Kita kaji dari visi satuan PAUD. Jadi kalau kita mengkaji visi, visi itu adalah gambaran ideal jangka panjang yang ingin dicapai oleh lembaga PAUD. Jadi visi ini memberikan arah dan fokus bagi semua kegiatan yang dilakukan di sekolah. Visi biasanya berisi pandangan optimis tentang masa depan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam diri anak ketika dia bersekolah di sekolah kita. Anggap saja visi ini adalah sebuah cita-cita yang akan digapai oleh semua peserta didik yang ada di sekolah kita nanti ya. Jadi harapannya visi itu memuat yang pertama itu melahirkan generasi yang unggul. Seperti apa sih generasi yang unggul itu? Ya, jadi generasi yang unggul itu memastikan anak-anak tumbuh sehat secara fisik, mental, kreatif, cerdas, mandiri, dan memiliki akhlak mulia. Yang kedua, harapannya di dalam visi itu memuat tentang peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Jadi memberikan fondasi yang kuat kepada anak untuk memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Poin yang ketiga, visi harapannya itu membentuk lingkungan pembelajaran yang positif. Jadi menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang optimal anak. Nah, sekarang kita kaji apa itu misi. Jadi misi ini itu adalah pernyataan tentang langkah-langkah konkret atau pendekatan yang akan diambil oleh lembaga PAUD untuk mencapai visi atau untuk mencapai cita-cita kita tadi ya. Jadi misi ini biasanya menggambarkan aktivitas dan kebijakan yang dijalankan sehari-hari di sekolah seperti apa. Jadi harapan misi ini itu harus mencakup tentang 3 poin nih, menyediakan pembelajaran interaktif sesuai dengan tingkat perkembangan. Jadi merancang kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak dalam suasana bermain yang mengasihkan. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Jadi harapannya dapat menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kejujuran melalui pembiasaan harian. Yang ketiga, membangun kolaborasi dengan masyarakat. Ya, jadi mengajak orang tua dan komunitas untuk berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan anak, baik itu secara pendidikan ataupun sosialnya. Itu adalah misi. Nah, sekarang kita kaji tujuan satuan PAUD. Jadi, apa sih tujuan satuan PAUD? Jadi, tujuan itu adalah hal spesifik yang ingin dicapai melalui pelaksanaan misi. Jadi tujuan itu harus terukur dan realistis. Jadi memberikan panduan lebih konkret terhadap langkah-langkah strategi yang akan diambil oleh sekolah bagaimana menggapai si misinya. Jadi harapannya tujuan satuan PAUD itu mendukung tercapainya potensi yang optimal. Yaitu yang pertama ya, membantu anak mengembangkan aspek baik itu segi dari fisik, sosial, emosional, kognitif, dan kreativitas itu harus secara seimbang. Yang kedua, mempersiapkan anak untuk pendidikan lebih tinggi. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan dasar seperti komunikasi, kerjasama, dan kecakapan hidup. Yang ketiga, itu membangun generasi muda yang peduli dan berdaya saing. Jadi memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan, sosial budaya, dan tanggung jawab kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, sekarang saya kasih contoh nih. Bagaimana sih menyusun visi, misi, dan tujuan biar dia sejalan. Ada contoh ya. Misalnya nih, visinya. Membentuk anak yang cerdas, baik, dan terampil berakhlak mulia. Ya, membentuk anak yang cerdas, baik, dan terampil serta berakhlak mulia ya, yang soleh dan soleha, sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri, contohnya.
Misinya bagaimana nih untuk menggapai visi kita tadi? Yang pertama, kita harus melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Karena tujuan kita salah satunya yaitu menciptakan anak yang cerdas tadi, ya, dan terampil di sini. Terus yang kedua, mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak. Jadi ini salah satu misi bagaimana bisa mendidik anak agar mampu ya mencapai individu yang kreatif dan mandiri nantinya. Ya. Yang ketiga, menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ya. Jadi ini ya adalah misi-misi yang akan kita lakukan di sekolah untuk mencapai visi. Nah, sekarang untuk tujuannya. Nah, tujuannya ya, bagaimana si tujuan ini itu mencakup dari misi kita ya. Yang pertama, mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang inovatif. Kan di sini melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif, itu artinya membutuhkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang inovatif kitanya. Yang kedua, mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ini masih masuk ke dalam poin yang pertama ya. Yang ketiga, menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ya, jadi intinya tujuan-tujuan ini itu menjawab bagaimana misi ini akan terlaksana. Ya. Seperti poin terakhir nih, menciptakan suasana sekolah yang bernuansa agamis dan disiplin. Nah, ini salah satu dari poin ketiga. Bagaimana cara kita menggapai poin ketiga? Ini tujuan pembelajarannya nantinya. Ya, tujuan ini juga tentunya turunan dari visi. Karena kan tadi membentuk anak yang berakhlak mulia, soleh dan solehah, ya, kayak gitu. Itu contohnya. Bagaimana menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan PAUD ya. Nah, sekarang kita prinsip pendirian KTSP. Tentunya prinsip berpusat pada anak ya. Jadi KTSP ini harus berpusat pada anak, jadi memprioritaskan kebutuhan setiap anak. Jadi kurikulum itu dirancang untuk mempertimbangkan potensi, bakat, minat, dan kebutuhan konkret, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, inklusivitas dalam kurikulum. Jadi dengan mengakomodasi perbedaan seperti jenis kelamin, latar belakang, budaya, terus agama, fisik, dan psikologi setiap anak itu diberdayakan secara maksimal tanpa diskriminasi. Yang ketiga, membangun karakter yang menyeluruh. Ya, jadi fokus pada pengembangan sikap spiritual, terus ada sosial, percaya diri, kreativitas, hingga kemampuan bekerja sama dan menghargai orang lain. Jadi, ini prinsip penyusunan KTSP nantinya ya. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kontekstual. Nah, jadi prinsip kontekstual ini yaitu sesuai dengan budaya lokal sebagai inti pengembangan. Jadi kurikulum KTSP ini harapannya di setiap satuan PAUD itu menonjolkan kearifan lokal untuk mendukung identitas budaya anak sejak sedini mungkin. Jadi budaya lokal kita misalnya apa nih di Sumatera Selatan ya dimasukkan itu di dalam kurikulum kita. Baik itu mungkin adat istiadatnya, nanti bahasanya, terus kerajinan tangannya, dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan di dalam pengembangan kurikulum kita nanti di satuan lembaga PAUD. Selanjutnya, penyesuaian kondisi lembaga. Jadi kurikulum ini disesuaikan dengan fasilitas, lokasi, keadaan sosial, dan kebutuhan unik setiap satuan pendidikan. Jadi makanya kurikulum ini harapannya antar sekolah itu akan berbeda. Karena setiap sekolah itu memiliki ciri khas masing-masing. Kondisi lingkungan yang ada sekitarnya seperti apa. Jadi setiap satu sekolah itu pasti harusnya berbeda ya setiap kurikulumnya.
kayak gitu. Selanjutnya, fokus pada relevansi belajar. Jadi kegiatan pembelajaran itu memastikan anak memahami lingkungan sekitar dan konteks sosial dengan efektif serta menarik. Ya, harapannya begitu. Selanjutnya, pengembangan kurikulum KTSP itu juga harus holistik integratif. Maksudnya harus sinergi antara pendidikan dan kesehatan. Jadi memberikan dukungan optimal melalui layanan yang mencakup pembelajaran, kesehatan, gizi, dan perawatan. Yang kedua, pendekatan yang seimbang. Jadi kurikulum ini memastikan pengembangan aspek fisik, mental, emosional, dan sosial itu secara terintegrasi untuk membentuk generasi yang berkualitas. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai lembaga. Jadi, Satuan PAUD itu harapannya itu dapat berkolaborasi dengan berbagai fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas dan lain sebagainya. Terus ada komunitas lokal, terus ada juga keluarga yang turut menjadi bagian dari upaya perlindungan serta pengasuhan holistik anak. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke konten alur penyusunan KTSP. Jadi analisis konteks dalam penyusunan KTSP ini itu harus ada pembentukan tim pengembangan kurikulum atau TPK. Jadi lembaga PAUD itu mulai dengan membentuk tim yang mencakup kepala sekolah, guru, ketua yayasan, pengawas, dan komite sekolah untuk memastikan keragaman perspektif dalam proses penyusunan. Selanjutnya harus ada dokumen pendukung. Jadi, dokumen pendukung ini, jadi tim tadi ya, tim pengembang kurikulum ini mempelajari dokumen perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan pendidikan nasional. Jadi, kurikulum kita nggak melenceng nih dari kebijakan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, ada analisis kondisi nyata. Ya, jadi tim penyusun kurikulum atau tim pengembang kurikulum ini itu melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi peserta didik kita seperti apa. Terus menganalisis pendidik kita seperti apa, ya. Terus sarana, prasarana, sampai dengan biaya nih, biaya, ya. Serta nilai-nilai lokal sehingga menjamin bahwa KTSP ini sudah sesuai dengan karakteristik satuan PAUD yang ada di kita yang ada di lembaga kita kayak gitu. Jadi harus ada analisis kondisi nyata dulu dalam menyusun pengembangan kurikulum di satuan PAUD. Terus bagaimana sih penyusunan dokumen KTSP PAUD? Jadi yang pertama kita harus melakukan rapat kerja penyusunan KTSP. Jadi kepala sekolah eh, memimpin rapat dengan partisipasi sebagai pemangku kepentingan seperti guru, staf, komite sekolah, dan narasumber untuk diskusi yang mendalam bagaimana penyusunan KTSP ini. Terus ada tinjauan draft kurikulum. Jadi hasil dari rapat kerja disusun dalam rancangan dokumen KTSP yang kemudian ditinjau ulang dan direvisi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Yang ketiga, masukan dari komunitas. Jadi komite sekolah dan pihak terkait itu diajak berdiskusi untuk menyempurnakan dokumen dengan kebutuhan lokal. Kita itu seperti apa, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengesahan dan pemberlakuan dokumen KTSP PAUD ya. Jadi kewenangan pengesahan itu disahkan oleh Kepala Satuan PAUD bersama dengan Dinas Pendidikan setempat atau Ketua Yayasan untuk menunjukkan kesesuaian dengan standar pendidikan. Jadi dalam kurikulum ke kita itu harus ada pengesahan nih ya yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Terus ada dua proses persetujuan dokumen. Jadi pengawas dan penilik itu memeriksa kelayakan dokumen sebelum diajukan ke Dinas Pendidikan setempat untuk pengesahan resmi. Yang ketiga, pelaksanaan dan pemantauan.
Jadi setelah disahkan oleh dinas, kepala sekolah itu mengeluarkan surat keputusan penetapan KTSP semua pihak, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Wajib yang menjalankan kurikulum sesuai dengan arahan dan dokumen yang disahkan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen dokumen KTSP, ya. Jadi, eh, kurikulum KTSP itu terdiri dari dua dokumen, ya. Jadi ada dokumen satu dan ada dokumen dua. Dokumen satu itu berisi tentang profil lembaga. Selanjutnya dokumen dua itu tentang program pembelajarannya seperti apa. Nah, inilah yang akan menjadi poin kalian untuk mengembangkan kurikulum. Nah, sekarang kita kaji nih. Dokumen satu itu apa aja sih isinya? Oke, dokumen satu itu tentang profil lembaga, ya. Jadi isinya mengenai struktur organisasi yang jelas. Yang pertama. Jadi profil lembaga itu mencakup informasi yang mendetail mengenai struktur organisasi termasuk rincian tugas anggota sehingga dapat meningkatkan efektivitas operasional dalam menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, itu dalam profil lembaga itu harus terdiri dari visi dan misi lembaga. Jadi menyajikan tujuan jangka panjang dan pendek sebuah lembaga seperti membentuk generasi anak usia dini yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Terserah nanti visi misinya seperti apa, ya. Jadi, yang pertama ada struktur organisasi, kedua ada visi, misi, dan tujuan, ya. Yang ketiga ada tata tertib dan SOP. Jadi, tata tertib dan SOP ini masih masuk ke dokumen satu, ya. Jadi, tata tertib dan SOP ini mengenai menyusun peraturan dan tata cara operasional, serta memastikan bahwa kegiatan sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi, SOP ini berfungsi untuk pembiasaan perilaku anak dengan sistematis. Jadi, misalnya SOP mengenai tata tertib masuk sekolah jam berapa, tentang SOP pakaian sekolah, terus SOP yang lainnya. Ya, banyak di sekolah SOP lah. Selanjutnya di dokumen satu juga ada sejarah singkat dan identitas lembaga. Jadi isinya itu memuat perjalanan lembaga sejak awal pembentukan sehingga perkembangan terkini termasuk prestasi, ya. Terus lokasi, status akreditasi, serta izin operasional lembaga itu seperti apa. Selanjutnya ada informasi fasilitas dan sarana. Jadi profil lembaga itu dilengkapi dengan deskripsi sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung program pendidikan perkembangan. Oke, intinya dokumen satu, ya, selain poin yang ada di PowerPoint ini, yang pertama, ya, nanti boleh teman-teman catat, dokumen satu itu berisi mengenai, kalau teman-teman membuka Permen 146, itu pertama tentang visi, misi, tujuan, ya. Selanjutnya ada juga muatan pembelajaran. Setelah muatan pembelajaran ada yang namanya alokasi waktu. Alokasi waktu, setelah itu ada yang namanya kalender pendidikan, ya. Jadi ada 5 poin, ya, yang harus ada di dalam dokumen satu. Visi, misi, tujuan, terus ada alokasi waktu, ada kalender pendidikan, muatan pembelajaran atau materi pembelajaran. Setelah itu ada SOP, ya. Ada 7 poin, sorry. Saya lupa ada 7 poin yang harus teman-teman lengkapi pada dokumen satu, ya, di profil lembaga ini. Nah, seperti sejarah singkat, terus informasi fasilitas dan sarana, itu adalah tambahan yang bisa teman-teman lengkapi di dokumen satu di kurikulum KTSP. Nah, kita masuk ke dokumen 2, ya. Nah, untuk di dokumen 2 itu terdiri
karena dia menggunakan kurikulum K13, artinya masih menggunakan PROSEM ya, program semester. Jadi meliputi pembagian kompetensi dasar ke dalam tema pembelajaran pada setiap semester dengan alokasi waktu yang jelas sehingga memastikan keefektifan pencapaian kompetensi anak. Jadi yang pertama ada PROSEM, yang kedua ada RPPM turunannya. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Jadi berisi tema dan subtema mingguan dan rangkaian aktivitas yang dikelompokkan secara sistematis untuk memberikan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, yaitu membagi kegiatan harian sesuai dengan tema mingguan. Ditujukan untuk memberikan arahan kegiatan dengan fokus pada pembelajaran aktif dan holistik bagi anak ya. Jadi mulai dari PROSEM, RPPM sampai dengan RPPH itu turunan ya. Harus sinkron sesuai dengan tema dan subtemanya apa. Nah, di dalam dokumen 2 itu juga ada mengenai evaluasi perkembangan anak. Jadi penilaian terhadap perkembangan anak ini dilakukan dengan mendokumentasi hasil belajar dan tumbuh kembang anak dalam berbagai bentuk seperti dokumen penilaian harian, terus ada bulanan, portofolio, dan lainnya ya. Terus ada kegiatan yang bermakna. Jadi program pembelajaran itu dirancang dengan pendekatan tematik melalui kegiatan bermain, eksplorasi, dan stimulasi seperti membuat kue bersama. Terus ada juga kegiatan puncak tema atau kunjungan edukatif untuk memperkaya pengalaman belajar anak. Nah, selanjutnya ada kalender pendidikan ya. Kalender pendidikan ini ada di dokumen 1 tadi. Ingat ya. Jadi, kalender pendidikan ini tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi perencanaan. Jadi, kalender pendidikan itu dirancang sebagai alat untuk membantu pendidik atau administrator dan orang tua memahami jadwal pendidikan tahunan, sehingga dapat mengatur kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari sekolah itu seperti apa nantinya. Makanya harus ada kalender pendidikan. Misalnya penetapan tentang kapan libur, kapan hari efektif, terus kapan kunjungan, misalnya karya wisata kemana, nanti sudah teratur semua. Terus juga penyusunan kalender pendidikan ini tujuannya itu memberikan panduan yang jelas. Jadi dengan adanya kalender pendidikan, setiap pihak terkait pada mempersiapkan sebagai kebutuhan pembelajaran ya. Jadi setiap pihak yang terkait itu dapat mempersiapkan segala kebutuhan pembelajaran. Misalnya tadi mau manasik haji ya, berarti guru dan tim yang akan melaksanakan manasik haji di sekolah itu harus menyiapkan semua kebutuhannya apa saja. Karena memang sudah terjadwal di kalender pendidikan. Terus juga meningkatkan keterpaduan perencanaan. Jadi kalender pendidikan ini membantu mendukung koordinasi antara program pendidikan, terus ada kegiatan orang tua, dan acara sekolah dalam satu periode ajaran. Jadi kalender pendidikan ini dimulai dari semester 1 dan semester 2. Biasanya semester 1 itu kan di bulan Juli ya, Juli sampai dengan Desember. Semester 2 dimulai dari Januari sampai dengan Juni. Itu kalender pendidikan ya, 1 tahun ajar. Nah, komponen kalender pendidikan itu dari permulaan tahun ajar ya. Jadi, mengatur waktu mulai tahun ajar baru, serta mencakup masa orientasi peserta didik untuk memberi gambaran awal tentang aktivitas sekolah. Terus ada juga periode belajar efektif di dalam kalender pendidikan. Jadi menentukan minggu-minggu efektif untuk pembelajaran intensif, sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, kegiatan puncak tema ya. Jadi memasukkan acara spesial seperti kegiatan tema yang mendukung pembelajaran kreatif dan pengalaman tematik bagi peserta didik. Misalnya tadi kayak manasik haji atau misal kunjungan karya wisata kemana, itu dianggap sebagai puncak tema ya. Terus ada acara khusus tahunan. Jadi menyusun waktu untuk acara seperti perayaan hari besar, festival seni, atau kegiatan keluarga untuk memperkaya aspek
sosial emosional anak ya. Oke, konten yang ketujuh mengenai penilaian perkembangan anak. Jadi, jenis penilaian dalam KTSP PAUD itu ada penilaian harian berbasis aktivitas, ya. Jadi, penilaian ini dilakukan secara sistematis setiap hari melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan anak saat bermain, belajar, dan berinteraksi. Jadi, catatan harian guru menjadi dasar untuk menilai aspek-aspek perkembangan anak secara lebih detail. Yang kedua ada penilaian bulanan berdasarkan tema. Jadi penilaian ini dilakukan setelah mengakhiri setiap tema pembelajaran dalam waktu tertentu. Jadi guru ini mulai menilai pencapaian anak dan mengevaluasi sejauh mana anak telah memahami konsep yang diajarkan berdasarkan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada portofolio sebagai rekam jejak perkembangan anak. Jadi portofolio ini berisi koleksi karya anak seperti hasil gambar, gambar kerja, atau foto-foto kegiatan yang mencerminkan hasil pembelajaran. Portofolio ini digunakan untuk melihat perkembangan anak secara menyeluruh. Jadi biasanya portofolio ini udah terkumpul semua nih, mulai dari anak masuk sampai dengan anak nanti selesai terima raport. Jadi itu bakal kelihatan, misal dari gambar aja, yang tadinya anak belum bisa membuat segitiga dengan rapi, ya di awal semester misalnya, nanti di akhir semester udah rapi, udah mulai kelihatan rapi gambar-gambarnya kayak gitu. Jadi jenis-jenis penilaian dalam KTSP PAUD itu ada penilaian melalui observasi terstruktur ya. Jadi dalam metode ini guru merancang observasi sistematik tentang perilaku, interaksi sosial dan kemampuan spesifik anak selama kegiatan berlangsung. Jadi data hasil observasi ini dicatat untuk menggambarkan tingkat perkembangan anak secara individual. Alat penilaiannya menggunakan formatif. Jadi guru juga dapat menggunakan alat bantu seperti lembar format, jurnal, atau kuesioner perkembangan anak. Jadi alat ini memudahkan pendidik untuk mendokumentasikan perkembangan anak dalam dimensi sikap, kemampuan kognitif, keterampilan sosial, hingga fisik motorik secara terukur. Poin kedelapan, pengesahan pemberlakuan dan masa peninjauan ulang KTSP ya. Jadi siapa sih yang berwenang mengesahkan KTSP PAUD ya? Jadi peran pengawas pendidikan lokal. Jadi pengawas atau penilik pendidikan bertugas untuk menilai kelayakan KTSP yang telah disusun oleh satuan PAUD. Jadi ketika kita mengembangkan kurikulum itu, kita tidak bisa asal menerapkan tanpa adanya pengesahan dari pengawas lokal yang ada di Dinas Pendidikan. Biasanya setiap kecamatan itu punya pengawasnya atau peniliknya kayak gitu. Terus, Kepala Satuan Pendidikan PAUD itu memiliki kewenangan untuk mengusulkan dokumen KTSP yang sudah dirancang oleh tim ya ke Dinas Pendidikan. Selanjutnya, pengesahan oleh Dinas Pendidikan atau yayasan. Jadi, pihak berwenang seperti Dinas Pendidikan setempat, ketua yayasan, atau pengelola itu harus memberikan pengesahan terhadap KTSP guna memastikan kesesuaiannya dengan regulasi dan kebutuhan setempat ya. Jadi berapa lama nih pemberlakuan KTSP PAUD? Ya, jadi durasi pemberlakuan KTSP ini diberlakukan dalam 1 tahun ajar. Jadi kurikulum itu diberlakukan 1 tahun ajar, mengikuti kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Satuan PAUD. Nah, keberlanjutan evaluasinya seperti apa? Jadi selama masa pemberlakuan, evaluasi rutin itu harus dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum dan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Kesediaan untuk diadaptasi, ya. KTSP yang berlaku harus fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan peserta didik serta pengembangan pendidikan. Jadi kapan sih dilakukan peninjauan ulang KTSP PAUD? Jadi rutin dilakukan setiap tahun ya, KTSP ini dilakukan tinjauan ulang terus. Jadi peninjauan ulang KTSP ini dilakukan mengikuti akhir tahun pelajaran agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang terbaru. Jadi penyesuaian berdasarkan masukan. Jadi masukan dari pemangku kepentingan, termasuk orang tua,
pendidik, pengawas, dan masyarakat sekitar akan menjadi bahan tambahan untuk menyempurnakan KTSP yang ada di sekolah kita. Evaluasi dan perbaikan, itu perubahan dapat dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan pendidikan nasional atau lokal, serta kebutuhan khusus anak-anak di lembaga satuan PAUD. Jadi, kalau ditanya nih, ya, teman-teman, kurikulum KTSP berganti atau dievaluasi selama berapa tahun? Sekali nih, atau berapa berapa kali dalam setahun dilakukan evaluasi kurikulum? Nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya. Baiklah, itu saja materi kita. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman silakan mendalami lebih dalam seperti apa dokumen-dokumen yang ada di dalam kurikulum KTSP dan mulai menelaah dan merancang ya kurikulum KTSP yang ada di Satuan Lembaga PAUD. Terima kasih.